Kasih high five dulu buat sebelah kanan kirinya dan katakan kamu pasti diubahkan Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, silakan duduk semuanya. Shalom. Shalom Next Gen yang luar biasa. Apa kabarnya? Ya, saya percaya Anda semua menjadi anak-anak yang luar biasa. Sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan, mau cerita dulu, boleh? Ya. Ada seorang yang namanya Ferguson. Seorang anak Tuhan yang ternyata pada akhir kehidupannya dia kembali berpulang ke rumah Bapa, ya. Kemudian ketika Ferguson masuk ke sorga, dia berjumpa dengan malaikat penjaga pintu gerbang sorga, lalu dihantarkan masuk untuk mulai berjalan-jalan berkeliling menikmati sorga karena dia akan tinggal di sana hidup kekal untuk selama-lamanya. Tetapi pemandangan yang dilihat oleh Ferguson ini berbeda dengan dunia karena di sekeliling sorga itu dipenuhi dengan seperti jam dinding itu loh ya. Jam yang ada jarumnya menunjukkan putaran waktu dan dia melihat, wah memang sorga begitu indah. Tetapi dipenuhi dengan banyaknya jam yang jarumnya berputar, ada yang putarannya agak cepat, begitu cepat, ada yang putarannya normal, ada yang begitu lambat. Dia bingung, dia tanya sama malaikat, Kat, ya. Ini kenapa sih di sorga ini kok banyak sekali terdapat jam-jam yang bertebaran sana kemari tanpa dipakukan pada dinding tapi bisa ngawang-ngawang melayang seperti itu. Dia begitu kagum. Lalu kemudian malaikat yang menjawab, oh setiap putaran jarum yang ada pada jam yang tertera yang ada di sorga ini itu menunjukkan kehidupan manusia yang memiliki jam itu di atas muka bumi. Semakin lambat putaran jarum jamnya itu artinya hidupnya dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Hidup kudus, menjaga dirinya dari perbuatan jahat. Tetapi apabila putaran jarum pada jamnya itu semakin cepat berputarnya, artinya selama masa hidupnya di dunia dia tuh tomat. Tahu tomat? Tobat, kumat lagi. Tobat, kumat lagi. Berbuat jahat, berbuat dosa. Tapi bertobat lagi. Setelah bertobat, kumat lagi, berbuat dosa lagi, sadar, bertobat lagi ya. Itulah yang dialami. Dia Ferguson ngangguk-ngangguk, lalu dia berjalan-jalan, lalu dia melihatin ada jarum jam yang berputarnya itu normal. Seperti ya pada umumnya di dunia ini. Dan dia lihatin ketika dia dekati itu jamnya, itu langsung muncul kayak hologram, kurang lebih gambaran, oh ini manusia dan kira-kira ada namanya di situ. Dia perhatikan, oh ini kebanyakan orang Kristen yang ada di dunia ini, ya putaran jarumnya masih normal. Lalu dia tertarik melihat jam yang putaran jarumnya tuh lambat sekali, hampir seolah-olah tidak bergerak. Dia dekati, oh pantas, ini jamnya Billy Graham, Mother Teresa gitu ya. Kemudian dia melihat lagi ada jarum yang putarannya cukup kencang. Dia perhatikan muncul hologram figur, oh ini kayaknya penjahat yang ada di sampingnya Tuhan Yesus. Ya, untung dia bertobat makanya masuk sorga. Tetapi putarannya cukup kencang, berarti selama hidupnya di dunia sebelum bertobat dia sangat jahat. Tapi Ferguson penasaran, jam kehidupan punya saya ada di mana ya? Dia tanya sama malaikat, Kat, kok aku gak menemukan jam kehidupan punya aku, ada di mana? Malaikat yang menjawab, oh iya Ferguson, jam punya kamu kita taruh di dapur. Kenapa? Karena di dapur itu panas, kita perlu ada kipas angin. Ya, karena putarannya jam kehidupan punya Ferguson paling kencang, bagaikan kipas angin. Ya, menandakan selama hidup di dunia ini, Ferguson itu hidupnya selalu tomat. Tobat lalu kumat. Tetapi saya rindu setiap Anda semua, anak-anak Next Gen, selama hidup di dunia ini, senggol sebelah kiri kanannya. Katakan, jangan tomat. Ya. Tapi sungguh-sungguh tobat. Ya. Jangan tobat, habis itu kumat lagi. Berbuat dosa lagi, tobat lagi, kumat lagi. Ya. Kita akan belajar bersama-sama living in repentance. Ya. Kita mau belajar hidup di dalam pertobatan. Oke. Catat firman Tuhan sama-sama pada siang hari ini, living in true repentance, yaitu kita mau hidup di dalam pertobatan yang sejati. Buka bersama dalam kebenaran firman Tuhan, Efesus pasal yang keempat, ayat 17 dan seterusnya. Sudah dapat, saya ingin mendengarkan kata amin? Oke, Efesus pasal 4, ayat 17 dan seterusnya, demikianlah firman Tuhan.
Oke, semuanya sudah dapat? Yang sudah dapat dengan keras katakan amin. Ya, oke, demikian firman Tuhan. Kita baca bersama-sama ayat 17 sampai 19. 1, 2, 3. Sebab itu, ku katakan dan ku tegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup yang berasal dari Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kekerasan hati mereka. Lebih keras lagi ayat 19, 2, 3. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan dengan serakah mengerjakan segala macam perbuatan cemar. Ayat-ayat yang sebentar lagi kita akan lanjutkan untuk membaca ini adalah tulisan Rasul Paulus. Paulus sedang menuliskan surat kepada jemaat yang ada di Efesus. Karena pada waktu itu ketika Paulus mengirimkan surat-surat penggembalaan, Paulus mendapati bahwa jemaat di Efesus ini, mereka tuh sebetulnya adalah anak-anak Tuhan semuanya. Mereka sudah bertobat, mereka sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Tetapi gaya hidup mereka itu hampir tidak ada bedanya dengan orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Karena itu dikatakan tadi ayat yang ke-17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Paulus menasihati jemaat Efesus ini, hei kamu kan orang Kristen, kalian semua kan dikenal sebagai anak-anak Tuhan. Sudah hidup dalam pertobatan. Tetapi gaya hidupmu itu loh, kelakuanmu itu loh, jangan sama lagi seperti orang yang gak kenal Tuhan. Sampai gak bisa dibedakan, apa sih bedanya orang yang rajin ke gereja setiap hari Minggu dengan orang yang bahkan gak pernah datang ke gereja sama sekali, ibaratnya begitu. Apa sih bedanya kalian ini sebagai orang Kristen yang katanya berdoa menyembah kepada Tuhan Yesus dengan orang yang sama sekali tidak mengenal kekristenan atau gak mengenal, gak punya hubungan dengan Tuhan Yesus. Kok hampir gak ada bedanya? Karena itu Paulus menasihati jemaat Efesus agar memiliki cara hidup dan perilaku yang benar-benar menunjukkan bahwa mereka itu adalah manusia baru di dalam Kristus. Katakan sama-sama dengan keras, manusia baru. Oke? Manusia baru. Paulus ingin memberikan sebuah batasan yang sangat jelas, mempertegas status jemaat Efesus. Kalian itu adalah manusia baru. Pola hidupnya, gaya hidupnya, cara perilakunya harus berbeda dengan orang yang enggak kenal Tuhan, itu maksudnya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana kita ini hidup di dalam pertobatan yang sejati. Hidup dalam pertobatan yang sejati itu artinya saya dan Anda menjadi manusia baru. Ya, dengan kata lain, pertobatan sejati sama dengan menjadi manusia baru. Sekarang kita akan belajar deh ya. Gimana caranya supaya kita ini hidup di dalam pertobatan yang sejati. Atau gimana sih caranya kita ini hidup sebagai manusia yang baru. Oke, semuanya kepengen menjadi manusia yang baru? Hidup dalam pertobatan sejati, amin? Ya, oke. Kita baca yang pertama di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-20. Lanjut nih ya, 20 sampai 24. Baca dengan suara yang paling keras yang Anda bisa. Ya, dari ayat 20 sampai 24, 1, 2, 3. Tetapi bukan dengan demikian kamu belajar mengenal Kristus. 21, karena, yuk semuanya bisa baca, katakan amin. Ya, bisa ya, baca dengan suara yang paling keras yang Anda bisa. Katakan, saya mau baca firman Tuhan. Nah itu loh suaranya baru kedengeran. Yuk baca ayat firman Tuhan ayat 20 dengan keras sampai 24 ya. 1, 2, 3. Tetapi, nah gitu kok perlu dipancing dulu suaranya. Ulangi. Dari kata masa tetapi keras tetapinya habis itu hilang suaranya ya. Oke, 1, 2, 3. Tetapi bukan dengan demikian kamu belajar mengenal Kristus. 21, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama
yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. 23, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu lebih keras lagi dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Tadi ayat 20 sudah menjelaskan buat setiap kita poin yang pertama, tetapi bukan dengan demikian kamu belajar mengenal Kristus. Ya, yang pertama, supaya kita menjadi manusia yang baru, yang sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan sejati adalah belajarlah semakin mengenal Kristus. Katakan dengan keras, belajar semakin mengenal Kristus. 1, 2, 3. Belajar semakin mengenal Kristus. Nah, belajar semakin mengenal Kristus itu gimana maksudnya? Dan Rasul Paulus tadi menjelaskan, bukan seperti ini loh caranya kamu dikatakan belajar mengenal Kristus, tapi gaya hidupmu masih sembarangan. Tidak ada bedanya dengan orang yang tidak mengenal Allah. Kalau saya dan Anda ini dikenal sebagai orang yang belajar mengenal Kristus, maka cara hidup kita nanti perlahan tapi pasti akan semakin jelas dengan tegas bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, itu maksudnya ya. Karena itu sejak awal tahun ini, ya tahun 2025, apa yang menjadi resolusi Anda? Ya, Anda sempat membuat resolusi pergantian tahun baru enggak sih? Dari akhir tahun 2024, masuk ke tahun 2025, siapa yang rasanya komitmen sama Tuhan? Oh Tuhan, saya kepingin semakin rajin berdoa. Ada enggak? Waduh, nah, yang punya tangan bisa sampaikan. Ada yang kepingin mulai melayani Tuhan lebih rajin lagi sepanjang tahun ini, ada enggak? Oh ya kan? Apa yang menjadi resolusi pergantian tahun Anda? Ada yang semakin mengenal Tuhan Yesus enggak? Ya, oke. Ada yang kepingin dapat pacar? Loh, langsung kan? Ada yang tahun ini kepingin dapat pekerjaan? Oh, duniawi semua ya. Pacaran, kerjaan gitu ya. Kepingin dapat tabungan dengan saldonya lebih banyak lagi? Ini semakin rame. Ada yang kepengen kawin tahun ini? Waduh, langsung disebutin gitu ya. Coba yang rohani dulu lah ya, oke. Nah, coba jadikan ini mumpung masih awal tahun ya. Minggu depan kita masih ada tahun baru lagi bagi yang merayakan Sintia ya, Imlek. Coba ya. Tahun ini kita memasuki fresh covenant. Katakan dengan keras, fresh covenant. Ya. Perjanjian yang diperbaharui, ini bagi tema gereja kita sepanjang tahun 2025. Tuhan ingin menggenapi perjanjiannya di dalam kehidupanmu. Tuhan ingin supaya setiap umat Tuhan semakin diberkati, katakan amin. Ya, Anda semakin dilempahi, tetapi ada bagian yang juga harus kita kerjakan. Salah satunya adalah kita harus semakin mengenal pribadi Kristus, belajar mengenal Kristus. Nah, gimana caranya kita belajar? Ya contohlah, sewaktu Anda belajar di sekolah, ya, kebanyakan proses belajar mengajar itu kita harus membaca, saudara-saudara. Apa yang kita baca, kita renungkan, masukkan di dalam otak pikiran kita. Nah, tapi kalau di dalam kita belajar mengenal Kristus Yesus, kita juga membaca. Baca apa? Baca firman Tuhan. Kita baca, bukan cuma sekedar masuk di dalam otak dan pikiran kita, masukkan juga di dalam hati kita. Kita belajar semakin dalam merenungkan firman Tuhan, oke? Gimana caranya? Kita ini mengadakan program membaca Alkitab sepanjang 2 tahun ini. Ya. Anda mengikuti enggak? Ya, entahkah itu sudah disampaikan atau belum, saya mengingatkan sekali lagi, ayo ikuti. Ini yang sedang kita kerjakan di gereja kita. Kita melakukan kegerakan ini namanya Firman-Mu Hidupku. Ya, contohnya seperti ini deh ya, kalau Anda mungkin buka Instagram saya, @ro8ertts ya, itu Robert Ijasukmana itu maksudnya ya. Setiap hari apa yang saya baca, saya bagikan ya. Ini awal mulanya sih, dari tahun yang lalu kita udah lakukan juga sebetulnya. Saya mengajak semua anggota-anggota CG ya. Semuanya udah join dalam connect group lah ya. Dan biasanya di dalam CG kan ada WhatsApp grupnya. Saya ngomong sama setiap member yang ada, ayo kita komitmen kita baca Alkitab setiap hari. 1 pasal aja deh ya. Lalu kita gunakan metodenya itu namanya K dan K. Singkatan dari K yang pertama itu kesan, K yang kedua itu komitmen. K dan K. Kesan dan
komitmen. Bacaan hari ini misalnya apa? Oke, coba tayangkan lagi ya. Bacaan hari ini masih bulan Januari, kita start dari kejadian pasal sekian. Lalu kesannya apa? Tulis saja, saya terkesan dengan ayat ini misalkan ya. Saya terkesan karena ayat ini menyampaikan tentang ini ya. Lalu kemudian kita bikin komitmennya apa yang mau dilakukan. Itu disiarkan di grup WhatsApp setiap hari. Nah, karena semakin lama kan saya kan masuk di beberapa grup pemimpin CG ada, grupnya member CG ini ada, grupnya pelayanan ini itu dan sebagainya. Kebanyakan daripada saya setiap hari nge-share-nya di setiap grup WhatsApp saya, ya adalah kalau gitu biar semua orang bisa baca. Biar follower saya juga bisa baca, teman-teman saya juga bisa baca. Oke, saya posting di Instagram. Komitmen tiap hari seperti itu, ya. Baca firman Tuhan, firman-Mu hidupku. Kita mengawali tahun ini, fresh covenant, apalagi di bulan Januari, temanya adalah rooted in Him, berakar di dalam Yesus. Kita mau belajar semakin kenal Yesus, kalau tidak melalui firman Tuhan ya gak bisa. Harus lewat firman Tuhan, lewat bacaan Alkitab setiap hari, maka kita bisa semakin mengenal Tuhan Yesus. Siapa yang mau bisa lambaikan tangannya? Setiap hari baca firman Tuhan, paling tidak 1 pasal setiap hari. Yang mau bisa angkat Alkitabnya. Yang gak bawa Alkitab, oke. Yang di handphonenya sudah diinstali Alkitab, angkat handphonenya. Coba, saya kepengen lihat deh, Ayo coba. Yang kepengen mulai membaca Alkitab setiap hari ini bukan paksaan, ya. Tapi ancaman. Oh bukan. Tapi kesadaran, ayo harus sadar dong. Apalagi Anda yang melayani Tuhan, Anda yang mengaku bahwa aku anak Tuhan, aku cinta Tuhan Yesus. Siapa yang mau baca Alkitab setiap hari? Ayo angkat Alkitabnya, angkat handphonenya, angkat tangannya, oke? Ya. Pastor, kalau nanti misalkan ada 1 hari yang bolong, kelolosan bagaimana? Enggak sempat baca bagaimana? Segera besoknya dibaca. Mungkin waduh kemarin enggak sempat nih, kelewat 1 hari, ya bacalah 1 hari ini 2 pasal gitu. Kelewat 3 hari, ya udah baca 3 pasal. Jangan sampai numpuk, biarinlah saya mau numpuk sampai 50 pasal gitu ya. Hampir 2 bulan Anda gak baca firman Tuhan. Gimana Anda mau hidup? Ayo, kita mau benar-benar menguatkan pengenalan kita kepada Yesus Kristus lewat baca firman Tuhan ya. Anda tadi sudah angkat tangan sendiri. Ya, teman-teman Anda saksinya. Anda itu berjanji bukan kepada saya. Anda berjanji dilihatin loh sama malaikat. Nanti jam kehidupanmu di sorga gak tahu tuh tambah kenceng atau tambah lambat. Ya, ayo kita berjanji nih sama Tuhan. Kita mau belajar mengenal Kristus ya. Oke, berikutnya kalau kita belajar mengenal Kristus, maka tadi firman Tuhan mengatakan bahwa, coba lanjut nih ya. Ayat yang ke-22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama dan kebiasaan lamanya yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru. Nah, apa sih maksudnya kita ini? Semakin kita belajar mengenal Yesus Kristus, kita akan menanggalkan manusia lama, lalu roh dan pikiran kita dibarui, lalu kita juga mengenakan manusia yang baru. Ini adalah sebuah metafora atau adalah sebuah istilah yang disampaikan oleh Paulus. Ini artinya adalah sebuah proses kelahiran kembali. Menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru adalah kelahiran kembali oleh Roh Kudus sehingga saya dan Anda terus-menerus diperbaharui imannya. Jujur nih ya, buat saya sendiri secara pribadi, sebelum dulu saya bertobat, sebelum saya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saya sudah dikasih Alkitab oleh orang tua saya. Ya. Tapi saya gak ngerti apa maksudnya saya dikasih Alkitab nih. Begitu saya terima Alkitab sebegini tebal, saya lihat, aduh buku pelajaranku aja lebih tipis dari ini, itu aja jarang dibaca. Apalagi dapat buku dengan setebal ini, tulisannya banyak, kecil-kecil lagi. Gimana saya mau baca ini tiap hari? Pertama kali saya terima Alkitab, saya tidak mau baca. Saya malas membaca. Kenapa? Karena begitu tebal dan tidak ada keinginan, tidak ada hati, tidak ada rasa cinta untuk membaca Alkitab. Karena saya pikir, sudahlah tiap hari Minggu ke gereja udah cukup. Hari Minggu saya beribadah datang ke gereja, dengar firman Tuhan, dikhotbahkan sama pendeta, sudah cukup. Begitu pulang ke rumah,
buku yang seperti ini yang saya hindarkan, saya gak mau. Tetapi begitu saya mengalami pengalaman secara pribadi bersama dengan Roh Kudus, nah ini dia. Ketika saya mulai mengalami proses kelahiran kembali oleh Roh Kudus, yang istilah dari Paulus itu adalah menanggalkan manusia lama. Hati dan pikiran kita dibarui, sehingga kita ini bisa mengenakan manusia baru. Dan itu namanya adalah proses pertobatan. Karena awalnya ketika saya mulai diajak sama teman datang ke gereja, awalnya saya juga menolak tuh. Saya malas datang ke gereja tepat waktu, namanya juga orang belum bertobat lah ya. Dengarkan pujian penyembahan, saya pikir aduh ini nyanyi lagu apa ya. Saya gak ngerti nih mau nyanyi lagu seperti yang tadi Anda nyanyikan. Ya. Tetapi pada satu titik, akhirnya Tuhan menjamah saya. Roh Kudus melawat kehidupan saya, sehingga dia menegur sampai kedalaman hati. Sehingga saya diingatkan dengan semua dosa-dosa saya. Tetapi saya mendengarkan dari dalam batin saya bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi saya yang begitu berdosa ini. Saya yang begitu kasar ini. Saya yang begitu munafik ini. Saya yang dipenuhi dengan pikiran kotor ini. Sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan ada kesaksian di dalam roh dan batin saya bahwa Yesus Kristus mau mati buat saya yang berdosa seperti itu. Itu saya nangis sejadi-jadinya. Saya nangis seperti ya layaknya seperti bayi menangis, meraung-raung udah. Saya cuma bisa menangis, saya cuma merasa aduh Tuhan betapa besarnya kasih-Mu. Engkau mengubahkan diriku, Engkau mengubahkan hatiku. Setelah saya mengalami lawatan Tuhan, saya pulang ke rumah kembali ketika saya menemukan Alkitab saya. Saya baca, tiba-tiba tulisan ini seperti menjadi hidup. Ayat firman Tuhan ini seperti ngomong sesuatu langsung masuk ke dalam hati. Yang dulunya ketika saya belum bertobat mau baca ini aja susah. Mau baca begini aduh tulisannya kecil-kecil kok rasanya mau dibaca nih rasanya bikin ngantuk. Tetapi semenjak saya mengalami lawatan Roh Kudus, menanggalkan manusia lama, roh dan pikiran saya diperbarui, saya mulai mengenakan manusia yang baru atau dengan kata lainnya saya sudah mengalami kelahiran kembali oleh Roh Kudus. Ketika saya baca firman Tuhan lain tuh. Saya langsung rasanya semua tulisan ini rasanya berbicara. Langsung masuk ke dalam hati. Satu pasal lewat, rasanya kepingin nyambung ke pasal berikutnya. Pasal yang berikutnya sudah selesai, kepingin lagi baca pasal dan ayat berikutnya. Saya baca terus. Tidak saya sadari, berjam-jam saya baca Alkitab. Tidak ada rasa paksaan, tidak ada rasa bosan itu. Tidak ada rasa ngantuk, justru saya kepingin baca lagi, bikin penasaran. Apakah itu masih ada di dalam hatimu, anak-anak Next Gen? Kalau Roh Kudus mengerjakan pertobatan yang sejati itu dalam kehidupanmu, harusnya itu yang terjadi. Kita semakin haus dan lapar untuk belajar semakin mengenal Kristus. Katakan amin. Ya, menjadi manusia baru itu bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi perbuatan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menjamah saya dan Anda sehingga kita dipulihkan, diubahkan, dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Ya, oke. Yang pertama, hidup dalam pertobatan yang sejati, belajarlah semakin mengenal Kristus. Kalau sampai Anda buka Alkitab lalu Anda tidak ada niat untuk membaca, something wrong with you. Ada sesuatu yang salah. Tetapi harusnya semakin kita buka Alkitab, kepingin masuk ke dalam dunianya Alkitab, kepingin membaca dan kepingin memperoleh sesuatu dari Alkitab, berarti Anda sedang hidup dalam pertobatan yang sejati. Ya, oke. Yang kedua, gimana caranya supaya kita hidup dalam pertobatan yang sejati atau gimana nih caranya kita menjadi manusia baru? Lanjutkan ayat 25 sampai 29 ya. Baca sama-sama ayo dengan keras. Harusnya ketika Anda menerima firman Tuhan, kepingin dibaca sekeras mungkin. Karena kita harus dengarkan firman Tuhan yang kita baca. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus ya. Ayat 25 sampai 29 kita baca dengan keras 1, 2, 3. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam kemarahanmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi.
Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. 29 dengan lebih keras lagi. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Oke. Yang kedua, bagaimana kita ini hidup dalam pertobatan yang sejati? Berperilakulah sesuai dengan jati dirimu. Ya. Kelakuan Anda harus sesuai dengan jati diri atau sesuai dengan identitasmu. Tadi sudah kita baca lewat firman Tuhan ini menjelaskan identitas kita sebagai orang Kristen. Saya dan Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat disebut sebagai apa tadi? Manusia baru. Ya. Jadi anjing akan berperilaku sebagai ya anjing lah ya. Oke deh. Anak kerbau akan berperilaku sebagai ya kerbau. Gak mungkin dia berperilaku sebagai kuda gitu ya. Anak monyet akan berperilaku sebagai gak mungkin berperilaku sebagai burung. Ya. Oke. Nah manusia berperilaku sebagai ya harusnya manusia. Tapi kebanyakan manusia zaman now berperilaku seperti, ya jangan disebutin ya, ngertilah sendiri. Nah, manusia baru harusnya berperilaku sebagai, ya manusia baru. Tetapi kenapa saya dan Anda ini disebut sebagai manusia baru, kelakuannya seperti manusia lama, ngerti enggak? Oke. Orang Kristen harusnya berperilaku sebagai ya orang Kristen, sebagai anak Tuhan. Tetapi kenapa kelakuan kita kok gak ada bedanya dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Bahkan kelakuannya kok lebih buruk, kok lebih jahat daripada orang yang bukan Kristen. Halo? Ya. Bolehkah orang Kristen menipu? Ya, katanya memang tidak. Tetapi sewaktu dia menipu, lebih jahat tipuannya daripada orang yang sekarang ada di luar sana, saudara-saudara. Ya. Bolehkah kita ini bercakap-cakap kotor? Ya, atau oke deh, terlalu sopan saya ngomong. Boleh mesu enggak? Halo? Ya. Mungkin, enggak pastor enggak boleh. Begitu masuk ke gereja, shalom. Haleluya. Disenggol sama temennya, oh puji Tuhan. Ya. Tapi begitu di luar sana Anda disenggol sama orang, your eyes, matamu. Bahasa Inggrisnya your eyes kan bener kan, matamu. Oke. Bolehkah kita berkata-kata kotor kayak begitu? Jangan dusta firman Tuhan katakan. Tetapi seberapa banyak? Mungkin kita sering bohong sama teman kita. Pernah nggak bohong sama orang tua kita? Nah apalagi ya. Apalagi ketika lawan jenis sedang merayu. Nah ini sedang merayu. Lancarkan rayuan maut. Ya. Meh, mau pacaran sama Koko enggak Meh? Gitu. Koko belum punya pacar loh Meh. Padahal lo sudah pacaran. Nah itu, halo. Itu sudah kelakuan yang bohong saudara-saudara, menyesatkan itu. Padahal firman Tuhan udah dengan jelas katakan, karena itu buanglah dusta, berkatalah benar seorang dengan yang lain. Hari Minggu, pelayanan, pakai seragam. Yang pakai seragam nih, ya, Anda pelayanan luar biasa, terima kasih. Contoh, ini cuma saya ngasih contoh. Minggu kelihatannya keren nih, pakai seragam, dress code-nya apa, pelayanan, rapi. Tapi besoknya Senin, Selasa, Rabu, sampai Jumat, Sabtu, segala macam. Ya, bukan rokok sekarang, vape. Ya, halo. Firman Tuhan mengajarkan tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus Allah. Kita harus jaga diri kita. Ya, memang kenapa kamu nge-vape? Iya, soalnya di pom bensin aja tertulis dengan besar, jelas dilarang merokok. Karena itu saya nge-vape. Ya gak boleh juga. Itu juga merusak bait Roh Kudus, saudara-saudara. Ya, jaga dirimu. Apalagi zaman sekarang dosa itu bisa diakses gampang. Lewat handphone aja bisa. Ya, sebarkan hoaks, sebarkan fitnah bisa lewat handphone.
Sebarkan fitnah juga bisa. Judi online, bisa Anda login, Anda register. Ya. Judi online aja ya, bayangkan selama pulsa internet masih mencukupi, bisa. Ya. Foto pakai KTP, Anda gak punya KTP sendiri, ngambil KTP-nya orang tua, mungkin wajahnya masih rada-rada mirip, bisa kan, bahaya nih. Ya, tolong jangan dilakukan. Ya. Wahai orang tua yang juga menyaksikan ibadah ini, simpan KTP Anda baik-baik, jauhkan dari anak Anda. Ya. Bahaya kan? Ya. Hati-hati loh saudara-saudara. Saya dan Anda, kalau kita tidak menjaga perilaku kita sesuai dengan identitas kita identitas rohaninya bisa agak jelas. Kita hanya lip service aja. Dengan lidah bibir kita ngomong, oh aku anak Tuhan, kamu anak Tuhan, kita semua anak Tuhan, haleluya. Tapi kelakuannya kayak anak setan. Entar masuk neraka, oh gawatnya haleluya. Gak ada lagu kayak gitu ya. Kelakuan kita harus sesuai dengan identitas kita. Ayo. Jangan hanya Anda selama 1,5 jam ini aja Anda kelihatannya kudus dan seperti manusia baru. Tetapi sepanjang waktu, baik Anda yang sudah melayani Tuhan. Kalau berpacaranlah seperti orang kudus. Berpacaranlah sebagai manusia baru. Mungkin orang yang tidak mengenal Yesus Kristus ketika berpacaran, mereka lebih dari sekedar gandengan tangan. Ketika mereka berciuman, bahkan sampai terlalu akrabnya melewati batas free sex bahkan. Saya ini ngasih nasihat seperti ini anak muda. Apalagi di sini juga dalam ruangan ini sekalian ada anak saya juga. Saya perlu ngomong ya. Hati-hati loh ya. Siapapun yang mau menjamah dirimu. Ya. Lu termasuk semua ladies ya. Anda semua. Jangan tergiur dengan rayuan gombal aja gitu ya. Oke. Lapor dulu sama orang tuamu kalau mau pacaran ya, terutama anak sendiri harus. Ya. Ngomong dulu sama papamu, lapor dulu sama mamamu, jangan sekedar jangan bilang papa mama ya, nanti ayo pacaran yuk ya. Lalu Anda diajak pergi ke rumahnya, nginep di rumahnya. Lapor sama orang tua, oh ada kerja kelompok, di mana? Di rumah teman. Oh sesama kok, sesama jenis. Ternyata digondol sama pacarnya. Bahaya habis gitu. Kamu gak bawa baju ganti ya, pakai bajuku aja. Kamarnya gak cukup di sini, kita satu ruangan aja. Wah gawat ini sudah. Ya. Kalau Anda diajak berlibur, entah itu keluar kota, luar negeri, luar pulau, luar angkasa bahkan ya. Kalau lawan jenis tolong jangan dalam satu ruangan, jaga kekudusan. Ya. Jangan cuma ngaku aku anak Tuhan, malaikat Tuhan menjagaku. Iya memang, tetapi pencobaan itu juga bisa datang dari dirimu sendiri. Ya. Jagai diri Anda, cara berpacaran Anda. Jangan ugal-ugalan. No sex before marriage. No free sex. Jagai diri Anda. Pergaulan Anda, kata-kata Anda, pikiran Anda juga. Ingat baik-baik, lewat handphone yang sama ini, Anda bisa mengakses firman Tuhan, Anda bisa dengarkan YouTube, khotbah, bahkan tadi sudah ada pengumumannya, GMS Devotion juga Anda bisa saksikan lewat aplikasi My GMS, tetapi dengan device yang sama juga Anda bisa akses bahkan konten pornografi, hal-hal yang negatif, ajaran sesat, juga bisa. Tolong jaga kekudusan Anda. Bukan karena teknologinya, bukan karena device-nya, bukan karena smartphone Anda, but your identity. Jati diri Anda, itu yang harus menunjukkan bahwa kelakuanmu harus sesuai dengan identitasmu. Katakan amin, oke? Yang ketiga, ya. Bagaimana caranya kita hidup dalam pertobatan yang sejati? Buka ayat 30 sampai 32. Ayo baca dengan keras sekali lagi ayat 30 sampai 32. 1 2 3. Janganlah mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penebusan. 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan
saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Oke, yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita hidup sungguh-sungguh dalam pertobatan yang sejati sebagai manusia yang baru. Yang ketiga itu adalah kuatkan hubunganmu dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang membuatmu dilahirkan kembali menjadi anak Tuhan. Roh Kudus yang membuatmu bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh Kudus yang juga memampukanmu bisa berdoa dan mengenal Yesus Kristus. Itu karena Roh Kudus. Oke. Memang kita gak bisa membayangkan Roh Kudus itu kayak apa ya. Roh Kudus gak bisa dilihat dengan mata kita, gak bisa. Ya. Gimana caranya kita menguatkan hubungan, membangun hubungan dengan Roh Kudus? Ya dengan doa. Doa aja. Doa menyembah Tuhan. Ya secara praktisnya aja ketika kita berdoa, doa sendiri ya, dalam saat teduh kita pejamkan mata. Kita berdoa, kita panggil dia, Roh Kudus, tolong aku ini anakmu. Roh Kudus, tolong aku ini supaya semakin mengenal pribadi Yesus. Ya. Dan itu perlu waktu untuk kita membangun hubungan. Ya. Sama seperti kalau kita nih berkawan, bersahabat gitu ya. Saya pun juga perlu waktu untuk mengenalmu. Kita perlu waktu untuk kita bisa menyelaraskan supaya bisa kompak, itu perlu waktu gitu kan. Perlu waktu membangun hubungan. Demikian juga dengan Roh Kudus. Bukan berarti Roh Kudus gak mau dengan kita. Roh Kudus itu sangat mau punya hubungan dengan Anda. Roh Kudus itu sangat mau ngomong dengan Anda. Sangat mau. Roh Kudus itu sangat mau dan sangat senang begitu mendengar doa Anda. Roh Kudus tolong aku untuk lebih mengenal Yesus. Mau dia, pasti mau. Ya, pengalaman saya dengan Roh Kudus, semenjak saya pertama kali mengalami kelahiran kembali, seperti yang tadi saya ceritakan. Awal mula saya dilawat oleh Tuhan, awal mula saya dilawat oleh Roh Kudus, sehingga saya rebah jatuh dan saya mengalami pertobatan sampai saya ternangis-nangis begitu tadi ya. Kemudian hari-hari berikutnya saya mulai belajar berdoa. Berdoa aja mulai belajar. Yang nonton siapa? Yang nonton juga Roh Kudus. Saya juga gak tahu gimana caranya berdoa kan. Ya memang lihat pendeta berdoa, ya coba dicontoh lah ya cara berdoanya gimana. Lihat kakak-kakak pembimbing rohani berdoa, ya dilihat juga caranya berdoa. Sampai suatu ketika dalam kesendirian di rumah, saya berdoa. Ini sok-sok berdoa, karena seringkali dengar kesaksian, dengar khotbah, oh saya mendengarkan suara Roh Kudus. Wih keren banget nih orang, suara Roh Kudus bisa didengar suaranya. Saya cuma berdoa, oh Roh Kudus, berbicaralah ya Tuhan kepada anakmu ini. Saya coba dengarkan, hening gitu. 5 menit berlalu. Tuhan ngomong dong Tuhan. Saya langsung merasa intimidasi, masuk ke 10 menit berikutnya. Kok Tuhan kok gak ngomong-ngomong ya, budekkah aku ini ya Tuhan. Ya. Saya tunggu lagi sampai 20 menit. Aduh, saya sudah sampai rada ngantuk-ngantuk nih Tuhan. Tuhan ngomong, Tuhan ini saya dengar kesaksian dari teman-teman CG, saya dengar kesaksian ada pendeta yang khotbah di gereja. Oh Tuhan berbicara begini, oh Tuhan ngomong, oh Tuhan sampaikan sesuatu. Ih Tuhan itu bisa menyampaikan ini. Kok Tuhan kok gak ngomong-ngomong ya Tuhan ya. Ya, tapi saya harus membagikan pengalaman ini jujur buat siap Anda. Ya. Sampai saya setengah jam saya diam aja. Oh Tuhan, mungkin hatiku belum tenang ya Tuhan. Oh saya fokuskan lagi konsentrasi pikiran dan hati pada Tuhan. 45 menit berlalu. Ya Tuhan, 45 menit ini saya bisa melakukan yang lain. Saya bisa main sepak bola, saya bisa main game, saya bisa baca buku, saya bisa belajar. Hanya 1 jam berlalu sampai saya timer, ting! 1 jam. Ya, saya pikir, oh ya Tuhan kalau gitu besok lagi ya Tuhan. Ya, hari pertama saya lewati dengan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ya, besoknya coba deh saya melatih kepekaan. Jangan-jangan saya ini kurang peka dengan suara Roh Kudus. Mungkin begitu ya kan? Ya coba lagi. Berhari-hari saya lakukan dari yang pertama kali 1 jam, kemudian kurang jadi 45 menit, kemudian setengah jam ya, makin nggak rohani nih kayak. Tapi bukan itu ternyata. Ya. Ternyata kita mendengar suara Tuhan bukan dengan telinga jasmani kita ini bukan. Bukan kayak seperti kita ngomong-ngomong gini Anda bisa dengar saya, bukan. Tapi Tuhan tuh berbicara dari dalam hati nurani kita. Ada seperti sinyalnya gitu loh, ada alarm. Kalau kita nih mau berbuat dosa, tiba-tiba ada sekujur tubuh nih rasanya, apa itu rasanya kayak merinding, kayak mau geringgingan gitu.
Geringan bahasa Indonesianya apa ya? Ya gitu lah ya, kayak rada kesemutan gitu ya. Ya, aduh, ini ada sesuatu yang salah ya. Dulu waktu saya belum bertobat, apalagi ketemu sama kumpulan teman-teman saya, teman-teman sekolah, teman-teman kuliah, dari mulut nih keluar ucapan kebun binatang, kata-kata kotor, kata-kata rusak yang ya sudahlah nggak cocok didengarnya, nanti banyak sensor semua ngomongnya. Nah, ketika saya kembali pada kehidupan kampus, ketemu dengan teman-teman kuliah, ya namanya juga saling bercanda apa segala macam, saya hampir kepleset lidah mau ngomong, tiba-tiba saya tuh merasakan kayak kok geringgingan semua, kesemutan semua, terutama lidah bibir, mau ngomong gini kaku, nggak bener ya, mau ngomong gini kok salah ya. Nah saya baru tahu, itulah cara Roh Kudus, salah satunya ya. Salah satunya cara Roh Kudus untuk berbicara. Jangan sampai saya mengucapkan kata-kata kotor. Saya terima kasih banget sama Roh Kudus, kok bisa begini ya. Kemudian waktu sambil saya kuliah ya, mengerjakan soal ujian itu kan kadang nggak bisa. Rasanya ada niat hati tuh untuk cheating gitu loh, untuk nyontek. Ya, karena sudah bingung ini soal ini gimana cara ngerjainnya, lirik sini lirik sana. Teman-teman ini kok lancar semua pada ngerjain. Saya ini sudah tergoda matanya. Oke, mata arahkan sudut 45 derajat ke kiri. Mulai perhatikan, mulai kepengin lihat jawabannya apa. Tapi tiba-tiba jantung ini berdegup dengan duk 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 duk, kayak orang mau jantungan gitu. Tapi itulah salah satu cara juga Roh Kudus bisa ngomong, ini gak bener kelakuanmu. Ya. Kalau kamu memang gak bisa, ya sudah, gak usah dijawab. Atau mengarang indah lah ya, gitu paling tidak. Ya, tulislah jawabanmu. Daripada kamu jawabannya benar, tapi hasil nyontek. Roh Kudus gak berkenan, iya ya. Karena itu kan disebutkan, jangan mendukakan Roh Kudus. Ketika kita juga kadang sama teman kita, bisa salah paham gak sih? Halo? Antara teman sepelayanan, teman satu CG, teman satu gereja, masih bisa salah paham gak? Masih. Rasanya kepingin apa itu? Ingin blokir gitu ya. Ada kepingin menjauhi dia, kita gak nyapa-nyapaan gitu, ada. Ya. Senggol sebelah kiri kanannya, katakan, jangan sampai lo ya gitu sama gue ya. Masa kita saling ngegap gitu, aku gak mau temenan sama dia, aku gak mau nyapa kamu dan sebagainya. Firman Tuhan tadi udah ngatakan ya, kamu ini sesama anggota, kita nih sebagai tubuh Kristus, sesama anak Tuhan, sesama manusia baru. Masa kita nih bisa kepahitan gitu loh. Itu mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus yang sama yang melahirkan kembali setiap kita. Kita dijadikan anak-anak Tuhan. Kalau sampai Roh Kudus tuh ngeliatin, loh ini kok saling kepahitan sih? Ini kok saling membenci begini sih? Sudah satu ruangan, satu gereja lagi, saling membenci. Siapa yang sedih? Ya Roh Kudus itu loh maksudnya Roh Kudus berduka. Ya. Jangan dukakan Roh Kudus. Cara kita mendukakan Roh Kudus itu kayak apa ya? Ketika secara pribadi kita menolak alarmnya Roh Kudus. Itu mendukakan Roh Kudus. Ketika kita mau berbuat dosa, tetapi kita terus ngegas berbuat dosa, disitulah Roh Kudus berduka. Ya. Cara kita mendengarkan suara Tuhan itu bukan berarti kita harus diam lalu tiba-tiba Roh Kudus ngomong sesuatu. Kadang bisa terjadi, tetapi kebanyakan Roh Kudus itu akan bekerja dengan cara dia memberikan sinyal-sinyal yang pastinya Anda akan bisa mengerti deh. Ketika Anda niat berbuat jahat, tiba-tiba Roh Kudus hentikan, itu Roh Kudus lagi ngomong. Ketika Anda mungkin lagi santai, lagi nonton TV, pernah nih suatu kejadian, saya lagi nonton TV waktu itu, nonton TV lagi asik-asiknya, tiba-tiba bukan suara dari telinga, dari dalam hati aja tiba-tiba ada getaran doa. Saya pikir, ini dari mana? Siapa yang nyuruh? Padahal gak pernah seumur-umur hidup waktu itu sebelum bertobat, untuk saya tuh berdoa sendiri dengan kesadaran, gak pernah. Tiba-tiba doa aja. Langsung saya nurut, saya pakai remote, matikan TV. Matikan TV, langsung saya berdoa. Waktu saya berdoa itu heran. Tiba-tiba saya dilawat Tuhan, nangis sendiri, menguraikan air mata. Padahal gak pernah terjadi sebelumnya. Saya kok, Tuhan, kok aku doa gini bisa nangis ya? Padahal aku lagi gak sedih, tapi ya rada-rada lucu juga ya. Saya malah tambah ngomong, padahal saya tidak lagi mengalami kesedihan, tidak lagi duka cita. Tetapi saya menangis terharu, menangis bahagia. Roh Kudus nyuruh saya berdoa. Itu buat hati saya bahagia, terharu, nangis. Dan saya dilawat Tuhan. Ketika baca firman Tuhan, kadang cuma baca firman Tuhan begini, biasa kata-katanya, ayatnya.
Tapi itu bisa ngomong sesuatu buat hidup saya, buat masa depan saya. Baca ceritanya Abraham aja, itu bisa bikin saya terharu sampai saya nangis. Oh Tuhan, pekerjaanmu begitu luar biasa buat Abraham. Aku percaya ini terjadi juga dalam hidupku. Saya nangis. Ketika saya mulai kumpul dengan teman-teman saya. Gesekan itu pasti terjadi, pasti ada. Kita bukan manusia sempurna. Anda dan saya bisa mendukakan Roh Kudus apabila satu sama lain bisa terjadi kepahitan. Ya. Satu sama lain kalau Anda misalkan ada kegeraman, seperti firman Tuhan kata, geram itu apa sih? Ya? Ketika Anda masih menyimpan dendam gitu loh, sama saudara seiman, disitulah Roh Kudus didukakan. Ketika ada ribut-ribut, ada fitnah, memfitnah teman sepelayanan misalkan ya, Anda iri dengan posisi pelayanannya dia, Anda kepingin ambil posisinya dia, Anda kepingin ambil posisi teman Anda sebagai CG leader misalkan, sebagai sponsor atau sebagai pelayan Tuhan yang apa, Anda manipulasi, Anda ya ngelus-ngelus kongui, kok ngui apa dielus-elus, membujuk kongui, itu gak pantas tuh jadi pelayan Tuhan, kongui itu gak pantas jadi pemimpin, aku harusnya, dia tuh, padahal yang Anda omongin tuh fitnah. Ayo. Disitulah Roh Kudus berduka. Ya, ayo. Kita nih sebagai anak Tuhan harus jujur, jangan kompromi kayak begitu. Segala yang berbau kejahatan, tolong ya, jangan ada di antara kita. Tapi sebagai manusia baru, ya, firman Tuhan tadi ayat 32 mengatakan, sesama saudara seiman, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra, saling mengampuni. Kadang kita masih bisa berbuat salah kok satu dengan yang lain. Saling bermaafan. Maaf ya, minta ampun ya, temenan lagi ya, kita satu tubuh Kristus ya. Jangan digini, wah aku udah gak suka sama kamu, aku gak nyapa kamu. Celing, pindah gereja. Ya. Apaan tuh coba? Ayolah, jangan buat Roh Kudus berduka ya, tapi sungguh-sungguh kita bangun hubungan dengan Roh Kudus. Oke? Ya, kita pelajari 3 hal ya barusan ya. Gimana caranya kita hidup dalam pertobatan yang sejati? Pertama apa tadi? Semakin mengenal Yesus Kristus lewat, ayo baca firman Tuhan tiap hari. Yang kedua, berperilaku sesuai dengan identitasmu, yaitu manusia baru. Dan yang ketiga, kuatkan hubunganmu dengan Roh Kudus. Jadi hidup dalam pertobatan sejati itu artinya Anda harus mengalami kelahiran kembali oleh Roh Kudus, supaya Anda belajar semakin kenal Yesus, berperilaku sesuai dengan jati dirimu, yaitu manusia baru, dan kuatkan hubunganmu dengan Roh Kudus. Mari tutup Alkitabnya, saya undang kita semua bangkit berdiri bersama. Kita mau komitmenkan hati ini. Dimulai dari awal, dimulai dari fondasinya, kita mau berakar imannya kepada Tuhan Yesus.